Gua hampir beli satu course, harganya hampir 50 juta, bayangin. Dan anehnya, itu bukan karena gue yang bodoh, tapi karena ada pola tertentu yang memang dirancang untuk bekerja. Hari ini gua mau jelasin polanya, bukan opini, tapi mekanismenya. Begitu kamu ngerti prosesnya, kamu bakal tahu persis di mana manipulasi itu dimulai. Biar jelas dari awal, yang kita bahas hari ini adalah the science behind cult leadership. Cult itu nggak muncul tiba-tiba, dia dibangun step by step. Dan video ini gue akan ajak kamu jalanin prosesnya satu persatu. Sebelum masuk ke step pertama, mungkin gue mau kasih sedikit konteks kenapa ini bisa kejadian. Terutama buat gue bangun bisnis itu jelas nggak gampang. Tantangannya dari atas, bawah, kanan, kiri, belakang, tengah. Dan tantangan terbesar buat gue adalah ngambil keputusan yang benar di tengah uncertainty. Especially in the field of investments, market bisa bergejolak, makroekonomi nggak bisa diprediksi, geopolitik kelihatan fragile. Nah, terus ada nih satu profesor. Dia bilang, semuanya itu bisa dianalisis. Cara pandangnya sangat superior dari orang-orang biasa. Lebih analytical, pakai intellectual jargon. Jujur aja buat gue, masuk akal. Dan di situ ketika gue mempelajari apa yang dia omongin, gue ngerasa nyaman. Kesulitan gue juga ternyata dirasain banyak orang lain. Di dunia yang kejam dan penuh tidak kepastian. Dan justru karena masuk akal, pertahanan gue jadi turun, dan gue hampir beli course itu. Nah, dari sini kita masuk ke step pertama. Step pertama dalam membangun cult adalah bikin semuanya terasa simple. Pemimpin cult gak akan mulai dari fakta. Mereka mulai dari rasa. Kalimat pendek, maknanya besar, semua terdengar dengan jelas. Yang dihilangkan, detail, nuance, hal-hal yang bikin kita mikir. Ini bisa bikin kamu ngerasa pintar. Padahal yang terjadi, kamu cuma ngerasa ya lebih tenang aja. Begitu semuanya terasa simple, ada satu hal penting untuk cult leader yang harus diamankan. Dan ini adalah step kedua yang jarang dibahas, yaitu cult leadernya harus hide their source of income. Apalagi kalau orangnya pamer kekayaan di sosmed. Mobilnya mahal, jam tangannya mahal, Rolex, lifestyle-nya mahal. Kita otomatis mikir, dia nggak perlu duit dari kita. Dia bisa invest sendiri, cari duit sendiri, dan udah kayaknya bukan main. Apalah 50 juta rupiah buat orang kayak gini. Begitu kamu percaya, kalau dia nggak punya insentif, kamu tiba-tiba berhenti curiga. Dan saat curiga hilang, barulah step berikutnya bisa masuk. Ini step ketiga untuk menjadi cult leader, yaitu us versus them mentality untuk membangun identitas. Kita beda bos sama orang yang lain, kita early, mereka terlambat. Masuk komunitas itu rasanya nyaman karena kita merasa eksklusif. Orang dalam. Kayaknya cuma kita doang yang ngerti, orang lain belum. Kita yang sekarang ngerti akan dapat reward besar di masa depan. Di grup ini, iman kita dikuatkan satu sama lain, saling mengiyakan, dan echo chamber-nya terbentuk. Sekarang ini sudah bukan sekedar ide. Ini identitas. Dan identitas susah dilepas. Kalau identitas sudah terbentuk, tinggal satu hal lagi. Ini step keempat dan yang paling berbahaya untuk cult leader. Tekankan emosi, jauhkan intelek. Ini dilakukan dengan dua kata kunci. Nomor satu, pain, rasa sakit. Nomor dua, hope atau harapan. Pertama, mereka akan tekankan pain. Capek kerja, takut salah ambil keputusan, takut ketinggalan. Lalu mereka akan jual hope. Hidup lebih baik, lebih pasti, lebih unggul daripada orang lain. Dan ini penting. Emosi bukan cuma bikin orang percaya. Emosi bikin orang bertindak. Beli course-nya, ayo buruan. Bela cult leadernya. Serang orang yang nggak setuju. Kalau cult leader ini salah, kita tutupin aja. Nggak dibahas secara terbuka. Dan satu hal selalu sama. Resiko nggak dibahas. Kalau kamu investasi sehat, selalu bicara resiko. Kalau resiko nggak dibahas, itu bukannya karena lupa sama cult leadernya, itu strategi. Sekarang kita gabungkan semuanya. Ini kembali lagi bukan kebetulan, ini sistem. Flow-nya sebagai berikut. Simple, bikin kamu ngerti, dalam tanda kutip ya. Lalu, cult leader yang kaya, bikin kamu nggak curiga kalau uangnya itu dari kamu. Lalu, us versus them, bikin kamu setia. Terakhir, emosi bikin kamu bertindak. Jadi, sebelum kamu percaya siapapun, tanya 4 hal ini. Apakah ini terlalu mudah untuk dimengerti? Nomor 2, dia transparan dapat uang dari mana?
Nomor 3, ada kita versus them. Nomor 4, emosinya besar dan resikonya kecil. Nah, terus menurut kamu, recompound itu cult atau bukan? Dan jawabannya tentunya nggak bisa instan, karena sebelum kamu bisa menilai, kamu harus tahu dulu sebenarnya recompound itu apa. Jadi sekarang, coba lakukan satu hal, terapkan semua pelajaran yang kamu baru aja lihat di video ini, lihat cara kami berbicara, baca cara kami berpikir, dan setelah itu kamu tentuin sendiri, apakah ini cult atau bukan. Videonya ada di sini. Cheers!